Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang serelia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Silva Salora Mananta, saya Lilian Tiani. Saya di sini akan menyampaikan pengertian dari serealia. Serealia merupakan rumput yang ditanam untuk dimanfaatkan biji-bijiannya. Istilah serealia berasal dari kata pes yang artinya Dewi Pertanian bangsa Romawi, dikutip dari laman kurikulum Vision. Serealia pertama kali dibudidayakan oleh orang kuno Sumatera, tempatnya di daerah Timur Tengah antara Sungai Efrat dan Tigris. Biji tumbuhan serealia termasuk buah tipe khusus yang disebut kairos. Biji-bijian serealia mengandung banyak energi makanan daripada jenis tanaman lainnya. Karena itu serealia menjadi tanaman pokok dan penting bagi pangan dunia. Biji serealia dalam bentuk yang belum diproses disebut whole grain. Dalam bentuk itu, serealia merupakan sumber yang kaya akan vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, minyak, dan protein. Serealia adalah bijian dari famili Poaceae atau rumput-rumputan yang kaya akan karbohidrat. Biji-bijian yang tergolong serealia adalah padi, jagung, gandum, dan yang jarang dijumpai di Indonesia seperti oat, barley, rye. Beras adalah bahan makanan nabati yang sumber karbohidrat yang banyak mengandung vitamin B1, sedangkan jagung adalah bahan makanan nabati yang mengandung beberapa jenis protein. Gandum salah satunya bahan dasar untuk membuat terigu karena hanya gandum yang mengandung gluten. Serealia merupakan sumber karbohidrat utama di dunia. Di Indonesia, beras digunakan sebagai sumber protein 45-55% dan sebagai sumber kalori 60-80%. Struktur serealia, yaitu struktur penampakan beras. Satu, yaitu lapisan berikat, adalah lapisan yang terletak di bagian luar. Lapisan ini banyak mengandung selulosa dan protein. Dua, yaitu segmen atau testa. Lapisan tegmen sesudah lapisan berikat, lapisan ini mengandung lemak. Tiga, yaitu lapisan eleuron. Lapisan eleuron banyak mengandung protein dan vitamin, merupakan lapisan yang sangat penting. Empat, yaitu lapisan endosperma, merupakan lapisan terletak pada bagian paling dalam, terdiri dari zat pati yang berwarna putih. Pada bagian pangkal beras ada bagian yang mengandung lemak dan protein. Selanjutnya yaitu struktur penampakan gandum. Satu, yaitu bran, lapisan terluar biji yang banyak mengandung vitamin B, mineral, dan serat makan. Dua, yaitu endosperma, bagian dalam biji yang mengandung protein dan karbohidrat terbanyak dengan hanya sedikit vitamin dan mineral. Dan selanjutnya tepung berasal dari endosperma gandum, yaitu selanjutnya tiga, germen, bagian terkecil namun penting. Germen merupakan cikal bakal tanaman baru mengandung vitamin B, mineral, dan sedikit protein. Struktur penampangan jagung. Terikat yang merupakan lapisan tipis terluar pada biji. Endosperma 82% sebagai cadangan makanan. Embrio 11,6%. Embrio terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu kondildon yang kemudian mengalami modifikasi sebagai sputum dan choriotoksil. Kegunaan fungsi serealia. Satu, kegunaan beras sebagai bahan makanan pokok, sumber karbohidrat untuk bahan pokok dalam pembuatan minuman, sebagai bahan pokok dalam pembuatan macam-macam kue. Dua, kegunaan gandum, gluten untuk tepung sebagai pembuat roti. Kegunaan jagung sebagai bahan makan, jagung sebagai makanan sehari-hari. Jagung yang sudah tua seringkali digunakan sebagai bahan dasar minuman beralkohol ataupun sebagai bahan campuran kopi, sebagai makanan ternak, dan sebagai bahan dasar dalam industri. Baiklah, ini jenis-jenis serealia. Satu, beras. Beras terdiri dari dua jenis, yaitu beras biasa dan beras ketan.
terbagi menjadi dua, yaitu beras yang berwarna merah dan putih. Sedangkan beras ketan pun terdiri dari ketan merah dan ketan putih. 2. Gandum. Secara garis besar, gandum terbagi ke dalam dua jenis, yaitu gandum lunak dan gandum keras. Gandum lunak atau soft wheat. Gandum ini mempunyai sedikit protein dan kurang baik mutunya. Selain itu, elastisitasnya pun rendah sehingga mudah pecah. Selain salah satu ciri gandum lunak diantaranya yaitu kulit luarnya berwarna kuning atau merah dan kadar proteinnya rendah. 2. Gandum keras atau hard wheat mempunyai jumlah protein yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Sifat elastisitasnya baik dan tidak mudah putus atau pecah. Ciri-ciri gandum keras diantaranya kulit luarnya berwarna coklat dan memiliki kadar protein yang tinggi. 3. Jagung. Jenis-jenis jagung antara lain tepe jagung kuda atau dead corn, jagung mutiara atau sweet corn, jagung manis atau sweet corn, jagung brondong atau popcorn, jagung pot atau popcorn, jagung berlin atau pulut yaitu waxy corn, jagung tepung flour corn, jagung minyak tinggi atau high oil, jagung QPM atau quality protein maize. Hasil olahan serealia. 1. Hasil olahan beras. Hasil olahan beras terbagi menjadi dua, yaitu A. Beras biasa. Beras biasa dapat diolah langsung menjadi arem-arem, berondong, tepe nasi, kerupuk, gender, dan lain-lain. B. Beras ketan. Beras ketan diolah langsung menjadi bubur, ketan nasi, tepe ketan, berondong, lemper, waji, bubur ketan, dan lain-lain. 2. Hasil olahan gandum. Hasil olahan gandum yaitu tepung terigu. Tepung terigu merupakan bahan utama pembuatan. 3. Hasil olahan jagung. Secara langsung jagung dapat diolah menjadi berbagai aneka makanan ataupun pakan ternak. Sedangkan hasil olahan yang harus melalui proses seperti tepung maizena, buah jagung, minyak jagung, dan lain-lain. Berikut adalah hasil olahan dari serealia, yaitu ayam jagung, paprika, masak, lada hitam. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1,5 dada ayam, 2 jagung manis, 1 paprika merah, 1 paprika hijau, 1 bawang bombay, 6 bawang merah, 11 cabai rawit, 1,5 sendok teh gula, 1 saset kecil vetsin, 1,5 sendok teh garam, 1 bungkus kaldu bubuk, 2 sendok makan saus lada hitam, 1 sendok makan kecap, 3 sendok makan minyak untuk menumis, 4 sendok makan air, 1 paus jahe geprek. Cara pembuatannya adalah 1. Siapkan bahan, potong dan rebus ayam agar lemaknya keluar. 2. Siapkan bumbu, iris dan jahe geprek, lalu panaskan sedikit minyak. 3. Tumis bawang bombay, bawang merah, jahe geprek, dan cabai rawit sampai harum. Masukkan paprika, tumis bentar, lalu masukkan jagung manis. 4. Masukkan potongan ayam yang sudah direbus tadi. Beri bumbu, tabur saus lada hitam, dan sedikit kecap. 5. Tambahkan air, biarkan meresap, tes rasa dan sajikan. D. Cara menyimpan serealia. A. Cara menyimpan beras. 1. Tempat yang mempunyai pertukaran udara yang baik dan terjaga kebersihannya seperti tempat penyimpanan beras. 2. Di dalam karung peti kaleng yang kering dan diletakkan di tempat yang tidak lembab udaranya. 3. Tempat yang terpisah dari bahan-bahan menyebabkan bau dan bahan kimia lainnya. B. Cara menyimpan jagung. 1. Tergantung dari keadaan atau bentuk fisik jagung. Pipilan, tongkol, dan bergelombot. 2. Berdasarkan pengaruh udara lingkungan. 3. Tempat yang mempunyai pertukaran udara yang baik dan terjaga kebersihannya. 4. Di dalam karung plastik yang baku yang kering dan diletakkan di tempat yang tidak lembab udaranya. 5. Tempat yang terpisah dari bahan-bahan yang menimbulkan bau dan bahan kimia lainnya. C. Cara menyimpan gandum. 1. Simpan di tempat kering. 2. Atur kelembapan di bawah 4%. 3. Lakukan